Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur dan puji kita serahkan dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kegigihan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kemampuan yang ada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sampai kepada ayat yang ke-180. Insyaallah kita bicarakan sampai ayat 182, 83 dari surat Al-Baqarah. Yang perlu kita ingat bahwa betapa pentingnya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai keinginan semata, tetapi adalah kebutuhan yang melebihi dari segala macam bentuk kebutuhan. Tidak ada artinya kebutuhan-kebutuhan yang lain dapat kita penuhi kalau kebutuhan mengenai pengertian kita tentang agama kita tidak jalan. Mengapa? Karena tanpa pemahaman yang benar kepada agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka apapun yang kita miliki itu bukanlah berupa nikmat, tetapi adalah akan berupa laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itulah dengan gigih sekali kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita bicarakan itu ayatnya secara keseluruhan atau kalimat-kalimat dari ayat-ayat yang kita baca, atau lafaz-lafaz dan kata yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, maka mari kita perhatikan arti ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al wasiyah. Kutiba artinya ditetapkan. Ditetapkan atas kamu apabila telah hadir akan salah seorang kamu itu mati. Jadi telah hadir kepada seorang kamu mati, bukan berartinya telah mati, tapi sudah datang ajal, sudah dekat mati. Apa yang ditetapkan itu? Intaruka khairan, jika meninggalkan engkau akan kebaikan, tentunya berupa harta atau yang lain-lain yang pada pokok kebaikan. Nah, lalu bagaimana kalau kamu meninggalkan kebaikan itu? Al-wasiyah, itu yang ditetapkan itu berwasiat. Lil walidain, untuk dua orang ibu bapa, wal aqrabin, dan untuk karib kerabat. Dengan kunci bil ma'ruf, dengan secara patut. Tidak boleh tidak secara patut. Para ulama mengatakan wasiat yang akan diwasiatkan itu hanya sepertiga daripada harta yang dimiliki. Kalau lebih daripada itu bukan ma'ruf lah. Haqqan 'alal muttaqin,
adalah merupakan kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang bertakwa pasti akan ingin merasa butuh untuk melakukan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi arti langsung ditetapkan atas kamu apabila hadir akan salah seorang kamu mati, jika meninggalkan akan kebaikan berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat dengan secara ma'ruf, merupakan kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Badal artinya mengganti. Maka barang siapa yang mengganti akannya wasiat itu setelah mendengarkan ia akannya wasiat. Jadi orang yang mendengarkan wasiat seseorang lalu digantinya, fa innama ismuhu, maka hanya itu adalah merupakan dosanya orang yang mengganti itu. Dosanya itu adalah alal lazina yubaddiluna, atas orang-orang yang mengganti akannya. Innallaha sami'un alim, bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi wasiat seseorang tadi itu tidak boleh dirubah-rubah. Tapi walaupun demikian, faman khafa min musin janafan au isman, maka barang siapa yang khawatir atau takut daripada wasiat itu akan berat sebelah. Artinya wasiat itu tidak benar, tidak adil, ya. Au isman, atau wasiatnya itu mengandung kesalahan, dosa. Fa aslaha bainahum, maka orang tadi memperbaiki di antara mereka, dia rubah wasiat itu. Tadi tidak boleh. Fala isma alaihi, maka tidaklah dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, bahasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itulah arti ayat sekaligus terjemahan. Nah, tidak kita harus mengerti bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebaikan untuk manusia pada khususnya dan alam pada umumnya. Justru itu sebabnya disebut Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin, karena dia yang membawa Islam. Nah, logikanya mengapa Islam itu sebagai penyelamat? Jawabannya adalah karena Islam itu mengandung aturan. Aturan itu boleh jadi berupa suruhan, boleh jadi berupa larangan. Jadi di dalam agama itu, di dalam din itu ada aturan itu yang bersifat larangan, ada yang bersifat suruhan. Perlu digarisbawahi, apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Yang kalau memang manusia itu mentaati, mematuhi apa yang disuruh itu, maka dia akan selamat, dan kemudian keselamatannya itu akan membuat alam di sekitarnya menjadi selamat. Itu rentetan. Nah, selanjutnya ketujuh yang dilarang itu adalah kalau ditinggalkan oleh manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kalau dia tinggalkan apa yang diatur, yang dilarang oleh agama itu, oleh Allah melalui wahyu itu, maka justru dia akan keluarga selamat dan akan menyelamatkan. Nah, tolong tadi, sekiranya manusia itu tidak mau mematuhi apa yang diperintah, maka dia akan celaka. Kecelakaan itu akan membuat yang lain pun jadi celaka. Itu konsekuensinya. Dan itu jarang-jarang itu disadari oleh kita umat Islam, lebih-lebih di akhir zaman. Manusia berpikir kadang-kadang, ya kalau salah, yang bayangkan adalah kesalahan itu hanya semata akibatnya untuk dirinya sendiri. Padahal tidak. Kalau dia berdosa, yang terbayang oleh dirinya adalah hanya orang-orang yang berdosa yang bersangkutan. Padahal bukan seperti itu. Dalam satu hadis sahih
dinyatakan bahwa pada mulanya hijir aswad itu adalah putih. Tapi karena kesalahan manusia, dosa manusia, maka jadilah dia menjadi hijir aswad, menjadi batu yang hitam, berubah menjadi hitam. Itu mengisyaratkan bahwa perbuatan yang tidak mau mengiyakan, mentaati apa yang diperintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, keburukannya bukan semata untuk manusia yang bersangkutan, tapi yang lain pun ikut-ikut menjadi rusak dibuatnya. Disitulah letaknya kebutuhan dakwah, dan disitu letaknya nilai dakwah itu paling tinggi. Jadi kalau ada orang mengatakan biarlah orang lain itu salah, payah-payah menawak mendakwahinya, itu pendapat salah. Karena kejahatan orang lain itu bisa jadi nanti akan mengenai orang yang lain, bukan orang yang bersangkutan saja. Nah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan manusia itu sedetil mungkin. Sampai-sampai kepada apa yang dia tinggalkan. Jangan hanya ditinggalkan begitu saja. Diatur itu oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Kita kenal itu ilmunya faraid namanya. Ada bukunya tuh dijual di toko-toko. Al-Faraid, cara pembahagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Nah, maka sebelum terjadinya itu boleh berwasiat. Begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap enteng. Kalau yang punya harta misalnya itu lebih payah daripada orang yang tidak punya harta. Harta itu nanti harus dibagikan sesuai dengan ketentuan al-faraid tadi. Sulit menghafalnya. Bagi anak laki-laki misalnya 2 kali pembahagian anak perempuan. Tapi sebelum itu terjadi boleh berwasiat pada anak itu diberikan sekian, pada anak itu diuntukkan sekian, boleh-boleh saja. Jadi bagi yang kaya, bagi yang punya harta banyak, hati-hati. Kalau andai kata tidak jalan nanti menurut ukuran atau undang-undang Tuhan itu, aturan Allah Subhanahu wa taala itu, akibatnya akan ditanggungan sampai kapanpun. Orang tua kita menyebut banyak orang yang balik bogang di dalam kubur itu dikarenakan harta yang ditinggalkan. Dia meninggalkan harta, lalu anaknya ada beberapa orang. Terjadi nanti cekcok antara satu dengan yang lain, maka ibu atau bapak yang telah berada dalam kubur itu pun akan tersiksa dikarenakan harta. Jadi jangan main-main dengan harta. Jadi kok rajin guna kita cari harta, di ujungnya apa nanti? Apakah akan bisa kita mengendalikan harta itu sesuai dengan al-faraid tadi atau tidak? Jadi jangan guna jadi orang kayu, jangan cuma jadi orang bangsa. Karena tergantung kepada ketaatan manusia. Kalau manusia itu taat, merasa butuhnya menjalankan apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun akan jadi nikmat. Kalau banyak harta akan dapat nikmat, menjadi nikmat harta itu. Kalau tidak punya harta, ya tidak punya harta itu pun yang akan jadi nikmat bagi dirinya. Begitu lainnya perhitungan agama. Dan itu cukup jelas dipaparkan Tuhan dalam kehidupan dari dulu sampai kini. Berapa banyaknya orang-orang berpunya tetapi tidak mendapat nikmat, malah sengsara yang didapatkan. Ya, maaf saja, ya seperti di media massa, Gayus Tambunan misalnya, hartanya banyak tetapi tidak dapat nikmat. Nikmatnya tidak ada. Orang yang dikejar-kejar KPK itu harta banyak itu hartanya, tapi nikmatnya tidak ada. Itu perlu disadari. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bataghi fima atakallahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebaikan akhirat dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia, tapi kita lupa kebaikan akhirat, asik dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia, kemewahan-kemewahan dunia. Itulah kesalahan manusia. Bisa dipahami? Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bukan hanya sekedar sembahyang, duduk toga, bagaimana puasa, bagaimana cara. Tidak. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita pun diatur. Supaya kita dapat mencapai tujuan akhir dari kehidupan, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Nah, dan itu zaman kita kini sudah samar-samar betapa pentingnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak didalami kajinya. Yang penting kakok suruh hentikan larangan. Titik, batasnya sampai di situ. Kalau lagi kakok suruh dihentikan larangan, seolah-olah surga sudah berada di tangannya. Padahal rupanya tidak sampai ke situ. Mentaati, merasakan betapa baik dan betapa butuhnya kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasa itulah yang sulit untuk kita buat. Ya, rasa butuh kepada pengajian payah. Rasa butuh mengenali Al-Quran, tidak sembarang orang yang merasakan itu. Makanya masih banyak didengar itu di dalam pengajian-pengajian itu. Kadang-kadangnya sisipkan kata-kata yang tidak sadar bahwa kata-kata itu adalah kata-kata yang meracuni kehidupannya sendiri. Kecil ini daripada duduk-duduk rancaklah supaya mengaji. Karena tidak merasa butuh. Kalau orang merasa butuh, sekalipun akan berkalam tanah, sekalipun akan mengorbankan segala-galanya demi agamanya, makanya akan cari agama itu, akan pelajari agama itu dengan sepenuh hati. Itu belum sampai kita merasakan itu belum sampai. Jadi berarti kita belum mendapat nikmat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh Quran itu dengan undang-undang, dengan aturan. Yang kalau aturan itu dilanggar, balik kepada dirinya keburukannya, dan kemudian orang lain dapat efeknya. Dan alam semesta pun jadi rusak dikarenakan dosa manusia. Jadi kalau sampai nanti ke 75% penduduk dunia tidak mengenal lagi kebenaran lah, maksiat lah, berdosa, tidak senang lagi terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dunia akan celaka. Inilah nampaknya. Mulai sering sampaikan dalam pengajian baru-baru kan. Namanya manusia yang semacam itu sudah terbalik. Yang seharusnya dia takuti, tapi tidak itulah yang dia takuti, terbalik. Yang seharusnya dia harapkan, tetapi tidak itulah yang menjadi tumpuan harapannya, terbalik, batinnya terbalik. Yang seharusnya dia rasakan kebutuhannya, tidak itu yang dia rasakan kebutuhannya, terbalik. Bisa dipahami itu? Maka kira-kira kita kini merasa butuh agama kah kita atau merasa butuh terhadap harta? Jujur-jujur saja, pada umumnya orang butuh harta. Kebutuhan agama tidak begitulah dirasakan. Terbalik. Yang seharusnya adalah dia butuh kepada agama. Dialah harta nomor 2. Takut. Mana takut kini ke orang takut miskin kah atau takut dosa? Nah, rata-rata takut miskin, apa berdosa. Lagi tambah pula janji-janji betul. Allah pun penyayang, pengasih lagi penyayang. Dia lah boleh dosa. Terbalik. Begitu seluruhnya. Nah, keterbalikan yang ada di dalam dirinya itu membuat Allah membalikkan segala harapannya. Kalau yang mengharapkan senang, susah dibagi Allah. Kalau yang mengharapkan damai, kacau balau yang diberi Allah. Kalau yang harap kepada apa sebutlah lain, berapa kok dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhir-akhirnya sesuatu yang mereka harapkan itu bahkan berubah menjadi sesuatu yang ditakuti. Artinya yang disampaikan baru-baru yang perlu kita sadari, berapa kebutuhan manusia terhadap angin. Karena manusia sudah terbalik kehidupannya itu dibalikkan Tuhan. Angin yang dia butuhkan itu malah dia takuti. Takut kurang diangin gini. Air kebutuhannya, dikarenakan sudah terbalik apa yang ada di dalam dirinya, maka dibalikkan Allah menjadi yang ditakuti air itu. Para kini orang takut di air. Jawa, Sulawesi, ya, kota-kota besar. Itu pun seperti itu kini. Mulai kita dihadapkan kepada sesuatu yang kita butuhkan, tapi sudah kita takutkan. Udara itu kita kini kok mulai takut, mulai pakai masker, ya, naik aspa, masuk ke rumah sakit, takut, ya, perlu masker, mulai dihadapkan. Nah, ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pahami baik-baik ayat itu. Ar-Ra'd ayat 12 kalau tidak salah. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa yang tadinya takut kepada air, kini tidak akan dirubah oleh Allah. Itu menjadi sesuatu yang diharapkan. Sebelum manusia itu, bangsa itu merubah. Apa yang dirubah? Ma bi anfusim. Ma itu apa? Bi anfusim, dengan dirinya. Pemahaman tadi. Kalau lo berubah rasa takut kepada yang seharusnya ditakutkan, kalau lo berubah rasa harap kepada yang seharusnya diharapkan, itu Allah akan merubah dengan sendirinya. Jadi memperbaiki dunia murah. Bahkan perbaiki dunia itu, itunya perbaiki diri. Apa yang ada dalam diri, perbaiki. Tidak bisa perbaiki dunia itu dengan utak manusia. Banjir misalnya dijalankan utak, caranya mendam, mengeruk sungai-sungai segala macam. Tidak bisa itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, jadi Allah yang akan merubah. Dan tergantung kepada manusianya. Kalau dia mau merubah apa yang dengan dirinya itu, maka Allah akan merubah. Kalau tidak, tidak. Aku gejala aku nampak itu kini. Orang kini masih untuk mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan hanya dengan pikiran. Yang didambakan hanya insinyurnya semata-mata, ilmunya semata-mata. Padahal itu tidak bisa. Nah, tidak ada satupun yang bisa disiplin ilmu pengetahuan itu yang bisa didambakan untuk mengatasi segala sesuatu yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau andai kata bisalah kekuasaan membuat atau mengantisipasi takdir buruk atau nasib buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Fir'aun yang lebih mampu. Mengapa? Karena Fir'aun itu mempunyai tenaga ahli, Fir'aun itu mempunyai harta yang banyak, Fir'aun itu mempunyai teknologi. Luar biasa teknologinya daripada teknologi kita ini. Ini biasa membuat gedung pencakar langit, alatnya juga. Setelah semasa itu orang membuat piramida si Fir'aun itu tanpa alat itu, tidak ada simin, ya, dibulet-buletkan batu, tanahnya keraskan tata caranya. Di teknologi bangsa itu memang luar biasa. Nah, jadi tidak mungkin teknologi di akhir zaman, semaju apapun zaman, akan melampaui teknologi orang-orang dahulu, walaupun dianggap orang itu bodoh-bodoh, tidak bisa mengatasi itu, tidak bisa. Bendungan Sabak sampai kini tidak terbangun. Kalau dulu bendungan Sabak itu cukup mengaliri daratan-daratan yang ada di sekitarnya. Semenjak bermaksiatnya manusia, runtuh bendungan Sabak, sampai kini bendungan Sabak itu tidak bisa manusia membuat mengulang lagi. Mengulang cuma. Nah, jadi balik kepada pokok permasalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Quran. Salah satu aturan tadi kita sebut
menyangkut masalah wasiat atau masalah yang menyangkut dengan harta warisan. Gunanya adalah untuk kebaikan manusia dan kebaikan alam secara keseluruhannya. Nah, apabila seseorang atau manusia itu sudah tidak lagi peduli terhadap aturan itu, maka jadilah dirinya akan terbalik. Maka keterbalikan dirinya itulah yang akan membuat Allah membalikkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Zaman Nabi Musa dulu tertahan doa dikarenakan orang-orang yang tidak mau mengiyakan Tuhan itu, mengiyakan aturan Tuhan. Dengan kata lain, orang maksiat, orang berdosa. Pernah kejadian pada suatu waktu panen, pacaklik. Nah, lalu sepakat orang di saat itu dengan Nabi Musa untuk melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa. Nah, sholat minta hujan. Dia berkumpul di tengah padang. Nabi Musa sendiri yang memimpin sholat itu. Nah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kunjung turun hujan. Sampai 3 kali dalam setengah riwayat itu hujan masih tidak turun, bahkan panas bertambah-tambah. Akhirnya mengadulah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kenapa ini hamba-hambamu? Mengapa hari tidak hujan? Lalu begitu kami sepadang, sepenuh padang minta kepada-Mu. Kata Allah, pada waktu itu ada seorang di antara yang banyak itu yang tidak mengiyakan aturan Tuhan, maksiat. Itulah yang menghalang turunnya hujan. Kalau andai kata orang itu tidak keluar dari tengah padang itu, maka justru hujan tidak akan pernah berhenti. Nabi Musa dengan tegas mengumumkan, ya ma'syarul ins, wahai manakah kelompok manusia, fakhruj, keluar siapa yang merasa dirinya berdosa atau maksiat. Tahu-tahu tidak ada. Mengapa? Karena orang yang berdosa tadinya tahu diri, kan keluar di mana hukum diletakkan, tentu orang tahu bahwa awak yang paling maksiat. Akhir menangis, terseduh-seduh, bersujud di tengah padang tadi, lalu hujan turun. Nah, begitu hujan turun, setelah itu Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang yang kau suruh keluar, yang maksiat, yang dosa, yang tidak senang terhadap aturan engkau itu, tak nampak keluar, tapi mengapa engkau turunkan hujan? Jawab Allah, dia sudah bertobat. Dia sudah mengakui bahwa dia adalah orang bersalah. Dia sudah minta ampun. Dia sudah menangis, sudah bersujud di dalam kelompok kalian itu. Itulah yang membuat hujan jadi turun. Lalu Musa tak senang hati, siapa orangnya itu ya Allah? Tunjukkan siapa orangnya. Allah menjawab, sedangkan sewaktu dia masih berdosa, aku tidak memberitahukan kepada kamu. Apalagi kini dia sudah bertobat kepada Allah SWT. Jadi kuncinya kembali tadi. Nah, kembali kepada kebenaran. Tidak perlu disaksikan oleh orang banyak. Itu sebab bahwa manusia itu tidak luput daripada salah. Tandanya tidak luput dari salah, disuruh. Bahkan itu kewajiban sholat, itu bukan sunat hukumnya, wajib hukumnya menurut setengah ulama. Membaca antara 2 sujud itu Rabbi firli warhamni